Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Agustina Ambar Pertiwi pada mata kuliah Biostatistika dan Statistik in Education. Video pembelajaran ini akan membahas tentang konsep analisis statistik dan uji prasyarat. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami konsep penggunaan analisis statistik. Yang kedua, memahami bagaimana membuat sebuah hipotesis dan melakukan pengujian hipotesis. Dan yang ketiga, menentukan normalitas dan homogenitas data melalui uji normalitas dan uji homogenitas. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, dalam penelitian, statistik diperlukan pada beberapa tahap, diantaranya pada tahap analisis data. Pada tahap analisis data, jika penelitian kalian kualitatif, maka statistik yang kalian gunakan adalah statistik deskriptif. Sedangkan jika penelitian kalian kuantitatif atau mixed method, statistik yang kalian gunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sebelum kita melanjutkan ke konsep analisis uji statistik, kita perlu mengetahui apa itu hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan atau jawaban sementara mengenai suatu hal berdasarkan teori tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Hipotesis bisa benar atau tidak benar. Yang namanya dugaan atau jawaban sementara harus dilakukan pengujian hipotesis. Hipotesis ada dua macam, ada H0 dan ada H1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Untuk simbol hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, mungkin di buku atau di referensi lainnya kalian akan menemukan simbol yang berbeda. Tidak masalah karena itu hanya sebuah simbol. Sebagaimana kita menemukan perbedaan simbol pada materi desil, kuartil, maupun mean, median, modus. Yang penting maknanya sama. Setelah kita melakukan pengujian hipotesis untuk pembuktiannya, akan ada keputusan yaitu menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dengan menyatakan taraf signifikansi yang digunakan. Taraf signifikansi dinyatakan dalam persen yang menunjukkan besarnya kemungkinan kekeliruan dalam penarikan kesimpulan. Ketika taraf signifikansi 5%, berarti taraf kepercayaannya sebesar 95%. Tips dalam membuat hipotesis, H0 atau hipotesis 0 selalu makna positif atau sesuai harapan. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis kerja selalu bermakna kebalikan dari H0 atau hipotesis 0 atau bermakna negatif dan tidak sesuai dengan harapan. Contoh yang pertama. Ini ada soal, dan di soal ini kita diminta untuk menentukan hipotesis penelitian. Tipsnya, kalian perlu membaca soal dengan jeli dan teliti karena hipotesis soal sebenarnya ada dalam soal tersebut. Kita baca sama-sama. Sulianto melakukan penelitian pada 15 atlet lari untuk mengetahui apakah ada perbedaan kecepatan denyut nadi sebelum dan sesudah lari 100 meter. Maka bisa kita ketahui hipotesisnya adalah H0 ada perbedaan kecepatan denyut nadi 15 atlet sebelum dan sesudah lari 100 meter dan H1-nya tidak ada perbedaan kecepatan denyut nadi 15 atlet sebelum dan sesudah lari 100 meter. Jadi selalu berkebalikan. Ketika H0-nya ada perbedaan, maka H1-nya tidak ada perbedaan. Ketika H0-nya ada hubungan, maka H1-nya tidak ada hubungan. Contoh yang kedua, Ika Ariyunita melakukan penelitian pada mahasiswa Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari untuk mengetahui apakah
ada hubungan antara kedisiplinan dengan hasil belajar mata kuliah morfologi tumbuhan. Jika kalian jeli, maka kalian bisa menemukan sebuah pertanyaan penelitian yang kalian bisa menentukan jawaban sementaranya dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pertanyaan penelitiannya terdapat pada kalimat, apakah ada hubungan antara kedisiplinan dengan hasil belajar mata kuliah morfologi tumbuhan? Maka jawabannya ada dua dalam bentuk hipotesis, yaitu yang pertama H0, ada hubungan antara kedisiplinan dengan hasil belajar mata kuliah morfologi tumbuhan, dan H1 tidak ada hubungan antara kedisiplinan dengan hasil belajar mata kuliah morfologi tumbuhan. Konsep dasar pengolahan data statistik. Ketika kalian punya data statistik, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengenali jenis datanya. Kalian harus tahu jenis datanya itu apakah nominal, ordinal, atau interval, atau rasio. Dari jenis datanya, kalian bisa menentukan statistik apa yang nanti bisa kalian gunakan. Selain mengenali jenis datanya, kalian juga harus mengetahui jumlah variabel dalam penelitian. Jika jumlah variabelnya hanya satu, maka analisis yang kalian gunakan adalah analisis univariat. Jika variabel penelitian ada dua, satu X dan satu Y, maka analisis yang digunakan adalah analisis bivariat. Sedangkan jika variabel penelitiannya lebih dari dua, misalnya 1X 2Y, 2X1Y, 2X2Y, dan lainnya, maka analisis statistik yang digunakan adalah analisis multivariat. Semakin banyak variabel penelitian, maka analisisnya akan semakin rumit. Statistik inferensial terbagi menjadi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Kalian harus paham dengan benar kapan menggunakan statistik parametrik dan kapan menggunakan statistik non-parametrik. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik ada syaratnya. Statistik parametrik digunakan ketika jenis data interval atau rasio sudah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas yang hasilnya distribusi datanya normal dan homogen. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan jika jenis data nominal atau ordinal atau interval atau rasio yang sudah dilakukan pengujian uji normalitas hasilnya distribusi data tidak normal. Ingat, statistik parametrik digunakan ketika distribusi datanya normal dan homogen. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan ketika distribusi datanya tidak normal, tidak homogen, atau distribusi datanya normal, tidak homogen, atau distribusi datanya tidak normal dan homogen. Kuncinya, jika distribusi datanya ada yang tidak salah satu, maka bisa dipastikan analisis statistik yang digunakan adalah non-parametrik. Sedangkan jika ya keduanya dalam artian normal dan homogen, maka statistik yang digunakan adalah statistik parametrik. Untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak normal, kita perlu melakukan pengujian statistik dengan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Sedangkan untuk mengetahui distribusi data homogen atau tidak homogen, kita juga perlu melakukan uji analisis statistik, yaitu uji homogenitas. Ketika kita dihadapkan pada sebuah soal, kita harus mengenali pada soal tersebut kita diminta apa? Apakah diminta untuk mencari hubungan
mencari perbedaan, mencari perbandingan, atau mencari pengaruh. Ketika kalian sudah bisa mengenali kita diminta mencari apa, maka kalian bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu menentukan jenis uji statistik yang akan kalian gunakan. Ketika kita diminta mencari hubungan, maka uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi. Setelah kita menentukan bahwa uji yang kita gunakan adalah uji korelasi, kita harus melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas untuk menentukan normalitas dan homogenitas data. Jika nanti hasilnya ternyata distribusi datanya normal dan homogen, maka kita gunakan statistik parametrik. Sedangkan jika tidak atau tidak salah satunya, maka kita akan menggunakan statistik yang non-parametrik. Untuk uji korelasi atau uji hubungan, jika parametrik, maka analisis statistik yang digunakan adalah uji korelasi persen. Sedangkan jika non-parametrik, maka uji analisis yang digunakan adalah uji Spearman. Ketika di soal kita diminta untuk mencari perbedaan, maka uji statistik yang digunakan adalah uji T atau uji beda. Setelah kita tahu bahwa kita diminta mencari perbedaan, kita harus mengenali jenis datanya. Datanya ini berpasangan atau tidak. Setelah kita mengetahui datanya berpasangan atau tidak, kita harus melakukan uji prasyarat untuk menentukan statistik yang digunakan parametrik atau non-parametrik. Setelah itu, kita juga harus mengetahui ada berapa jumlah variabel yang ada di dalam penelitian tersebut atau pada soal tersebut. Jika jumlah variabelnya ada 2, datanya tidak berpasangan, parametrik kita menggunakan uji independent sample t-test. Tetapi jika non-parametrik, kita akan menggunakan uji Human Whitney. Sedangkan jika lebih dari 2 variabel penelitian, datanya tidak berpasangan, untuk parametrik kita menggunakan independent one-way ANOVA, sedangkan yang non-parametriknya kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, uji berulang dengan 2 kondisi atau uji berpasangan dengan 2 perlakuan. Jika parametrik, kita akan menggunakan uji paired sample t-test, sedangkan jika non-parametrik, kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Untuk uji berpasangan dengan 2 kondisi lebih atau lebih dari 2 perlakuan, jika parametrik kita menggunakan uji repeat one-way ANOVA dan non-parametriknya kita menggunakan uji Friedman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengenali pada sebuah soal itu uji hubungan atau uji beda, kita hanya perlu membaca soal tersebut dengan jeli, karena akan ada clue di dalam soal tersebut yang menyatakan bahwa uji yang akan digunakan apakah uji hubungan atau uji beda. Pada uji beda, kita harus mengenali jenis datanya, apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Dari soal, kita bisa mengetahui jenis datanya, tergantung pada kalimat yang ada di dalam soalnya. Pada contoh berikut, clue jenis datanya berpasangan atau tidak terdapat pada kalimat masing-masing diberi perlakuan yang berbeda, di mana kelas A sebagai kelas eksperimen diberikan metode GI dan kelas B sebagai kelas kontrol diberikan metode ceramah. Dari kalimat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada 2 kelompok dan ada 2 perlakuan. Kelompoknya terdiri dari kelas A
dan kelas B. Sedangkan perlakuannya terdiri dari metode GI untuk kelas A dan metode ceramah untuk kelas B. Maka bisa diketahui bahwa pada soal ini ada dua kelompok atau dua subjek dan ada dua perlakuan yang berbeda. Maka sudah jelas data dalam soal ini adalah data tidak berpasangan. Contoh selanjutnya, kita akan mengenali jenis data pada soal ini apakah berpasangan atau tidak. Clue-nya ada pada soal, yaitu pada kalimat Suli melakukan penelitian pada 15 atlet lari. Ingat, ada 15 atlet lari. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kecepatan denyut nadi sebelum dan sesudah lari 100 meter. Artinya ada 15 atlet lari yang nanti akan diukur denyut nadinya sebelum 15 atlet tadi lari dan sesudah atlet tadi lari. Berarti subjeknya sama, 15 atlet lari, sedangkan perlakuannya berbeda. Perlakuan pertama yaitu pengukuran denyut nadi sebelum mereka lari, dan perlakuan kedua, pengukuran denyut nadi setelah mereka lari. Maka, jenis data pada soal ini adalah jenis data yang berpasangan. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil uji normalitas dan uji homogenitas, kita bisa menentukan jenis statistik yang digunakan nanti apakah parametrik, apakah non-parametrik. Uji prasyarat yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normalitas data penelitian yang akan dianalisis. Dalam statistika, setiap uji yang dilakukan selalu mempunyai hipotesis dan kriteria penerimaan hipotesis. Hipotesis uji normalitas terdiri dari H0, yaitu data berdistribusi normal, dan H1, data berdistribusi tidak normal. Untuk kriteria penerimaan uji normalitas, yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Ini ada soal. Yang pertama kita harus mengenali kita diminta apa. Apakah kita diminta mencari uji beda, atau uji hubungan, atau uji yang lainnya. Setelah kita membaca dengan jeli dan teliti, ternyata pada soal ini kita diminta untuk mencari perbedaan. Maka uji yang kita gunakan adalah uji T atau uji beda. Kemudian kita juga harus mengenali ini uji bedanya berpasangan atau tidak. Ternyata pada soal ini datanya tidak berpasangan. Dari mana mengetahuinya? Jelas tertera di soal, ada kalimat masing-masing diberi perlakuan yang berbeda dengan dua kelompok. Maka jika ada dua kelompok, ada dua perlakuan, jelas datanya tidak berpasangan. Setelah kita mengetahui jenis ujinya adalah uji beda dengan data tidak berpasangan, kita harus membuat hipotesis penelitian. Kemudian kita akan melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji analisis statistik parametrik maupun non-parametrik untuk membuktikan hipotesis penelitian pada soal ini. Hipotesis penelitian dalam soal ini
yaitu ada H0 yang berbunyi ada perbedaan hasil belajar dengan perlakuan dua metode pembelajaran, dan H1 yang berbunyi tidak ada perbedaan hasil belajar dengan perlakuan dua metode pembelajaran. Karena kita akan melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, maka kita juga perlu mencantumkan bunyi hipotesis dan kriteria penerimaan hipotesis dari kedua uji prasyarat tersebut. Yang pertama, uji normalitas. Bunyi hipotesisnya H0 data berdistribusi normal, H1 data berdistribusi tidak normal. Bunyi kriteria penerimaan hipotesisnya, yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal atau H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal atau H1 diterima, H0 ditolak. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan bantuan aplikasi SPSS. Caranya, silahkan kalian buka aplikasi kalian. Kemudian, kalian lihat di bagian paling bawah ada opsi data view dan variable view. Yang pertama, kalian silahkan klik variable view, kemudian silahkan isi seperti yang ada pada gambar di sini. Setelah kalian mengisi hasil belajar metode dengan isian labelnya, kalian klik data view, lalu kalian isikan data hasil belajar siswa tadi ke dalam tabel hasil belajar. Sedangkan untuk metode, silakan kalian isi dengan kode. Kode 1 itu untuk nilai siswa yang diberi perlakuan 1 atau metode GI. Sedangkan kode angka 2 itu digunakan untuk nilai siswa yang diberi perlakuan 2 atau diberi metode ceramah. Setelah selesai menginput data, kita akan melakukan analisis statistik dengan uji normalitas. Caranya, di bagian atas, kalian akan menemukan menu Analyze. Kalian klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, lalu kalian pilih Explore. Maka akan muncul kolom seperti berikut. Nah, kalian tinggal memasukkan atau menentukan yang mana variabel dependen dan yang mana merupakan variabel independen. Pada soal ini, variabel dependennya adalah nilai atau hasil belajar. Sedangkan variabel independennya adalah metode pembelajaran. Maka kalian tinggal memasukkan hasil belajar ke dalam kolom dependent list dan metode pembelajaran ke dalam kolom vector list. Setelah itu, kalian lihat di sebelah kanan ada 3 tombol. Pilihlah tombol plots. Setelah kalian mengklik tombol plot tadi, akan muncul kolom seperti ini. Silakan centang tulisan normality plots with test. Sisanya abaikan. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Kemudian kita tunggu sebentar, akan muncul hasil analisis statistik uji normalitas. Ini adalah hasil uji statistik dari test of normality. Yang kita baca adalah tabel hasil uji statistik yang Kolmogorov-Smirnov, yaitu pada nilai signifikansinya sebesar 0,118.
Kita lihat lagi kriteria penerimaan hipotesis uji normalitas. Ternyata nilai signifikansinya 0,118 lebih besar dari 0,05. Artinya, data berdistribusi normal atau H0 diterima. Setelah kalian membaca tabel, kalian harus membuat deskripsi atau interpretasi tabel. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa membaca tabel hasil uji statistik. Makanya kita perlu mendeskripsikan atau menginterpretasikan tabel tersebut. Kita buat interpretasinya. Berdasarkan hasil uji normalitas atau test of normality, diketahui nilai sig sebesar 0,118, itu lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal atau H0 diterima. Lalu kalian juga harus membuat kesimpulan yang berbunyi data berdistribusi normal atau H0 diterima. Setelah kita melakukan uji normalitas dan diketahui datanya normal, kita harus melakukan uji prasyarat selanjutnya, yaitu uji homogenitas untuk mengetahui varians atau homogenitas data penelitian. Uji homogenitas juga memiliki hipotesis dan kriteria penerimaan hipotesis. Bunyi hipotesis uji homogenitas yaitu H0 data berdistribusi homogen dan H1 data berdistribusi tidak homogen. Bunyi kriteria penerimaan hipotesis uji homogenitas yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi homogen atau H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak homogen atau H1 diterima dan H0 ditolak. Sama halnya dengan uji normalitas tadi, dalam soal kita juga harus menuliskan bunyi hipotesis uji homogenitas dan kriteria penerimaan hipotesis uji homogenitas. Contoh soalnya sama ya, karena dalam satu soal kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Karena pada soal ini kita sudah melakukan uji normalitas, maka kita tinggal melakukan uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, kita masih menggunakan sheet dari SPSS yang kita gunakan saat menguji uji normalitas tadi. Langkah untuk melakukan uji homogenitas, silakan klik menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Lalu akan otomatis muncul kolom seperti yang kalian isikan pada uji normalitas tadi. Biarkan saja seperti itu. Kalian fokus ke 3 tombol di sebelah kanan, yaitu pilih tombol plot. Setelah kalian klik plots, akan muncul kolom seperti ini. Jika tadi pada uji normalitas kalian mencentang pilihan normality plots with test, maka
pada uji homogenitas, silakan kalian klik untuk membuang atau menghapus centang pada normality plot di tes. Setelah kalian menghapus tanda centang, silakan kalian klik pilihan Split Level with Leveler Test yang paling bawah, yaitu Untransform. Kemudian klik Continue, lalu pilih OK. Ini adalah hasil uji statistik, uji homogenitas atau Test of Homogeneity of Variance. Yang perlu kalian baca adalah nilai signifikansi pada bagian atas paling kanan, yaitu 0,493. Jika kita melihat pada kriteria penerimaan hipotesis uji homogenitas, 0,493 lebih besar dari 0,05. Maka artinya data berdistribusi homogen. Sama halnya dengan uji normalitas, kita juga harus menginterpretasi data hasil uji statistik, yaitu berdasarkan hasil uji homogenitas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,493 lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi homogen atau H0 diterima. Kemudian kesimpulannya, data berdistribusi homogen atau H0 diterima. Selanjutnya kita juga harus memberikan kesimpulan umum, yaitu berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Maka analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik parametrik, yaitu uji independen t-test atau uji beda tidak berpasangan. Kenapa jadi analisis statistik yang digunakan parametrik? Karena berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas diketahui datanya berdistribusi normal dan homogen. Lalu, kenapa analisis statistik yang digunakan adalah uji independen t-test atau uji beda tidak berpasangan? Karena tadi sudah kita teliti, kita amati bahwa ternyata di soal ini kita diminta untuk mencari uji beda dan datanya tidak berpasangan. Karena dari hasil uji prasyarat parametrik, maka uji statistik yang digunakan adalah uji independen t-test. Demikian pemaparan materi tentang konsep analisis uji statistik dan uji prasyarat. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.